Tahu nggak sih, ada beberapa tempat di dunia yang namanya aja tuh udah bisa bikin kita merasakan sesuatu yang mendalam. Nah, Madinah adalah salah satunya. Kali ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa tentang gimana sebuah kota di tengah gurun bisa berubah jadi mercusuar spiritual bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Coba deh perhatikan kontrasnya. Di satu sisi kita bisa bayangin sebuah oasis gurun yang sederhana. Terus di sisi lain, sebuah kota metropolis yang modern dan megah. Ya, inilah Madinah. Tapi gimana ceritanya transisi ini bisa terjadi? Di balik gedung-gedung megah ini, ada sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari sekedar pos dagang kuno menjadi jantung peradaban dunia. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apa sih yang bisa mengubah sebuah tempat biasa jadi kota suci? Apa percikan api yang menyulut transformasi sebesar ini? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya. Karena untuk benar-benar paham tentang Madinah, kita harus ngerti dulu arti di balik sebutannya. Kota yang bercahaya. Jadi, nama lengkapnya itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini bukan cuma nama di peta loh. Ini tuh kayak sebuah pernyataan. Kota yang bercahaya atau kota yang diterangi. Nama ini sendiri seolah-olah udah jadi janji akan adanya perubahan. Sebuah pencerahan yang mengubah takdir kota ini untuk selamanya. Eits, tapi tunggu dulu. Kota ini nggak selalu dikenal sebagai Madinah. Sebelum cahaya itu datang, kota ini punya nama lain, Yatsrib. Yuk kita mundur sedikit ke momen paling penting yang mengubah segalanya. Nah, di sini kelihatan banget perbedaannya. Di sebelah kiri, ada Yatsrib, pusat perdagangan yang rame, penuh dengan berbagai suku yang ya kadang-kadang saling konflik. Terus lihat di kanan, Madinah, kota Nabi, tempat lahirnya sebuah komunitas yang bersatu, yang ikatannya bukan lagi soal dagang, tapi soal keyakinan yang sama. Perubahannya benar-benar fundamental. Momen yang mengubah segalanya itu adalah peristiwa besar yang kita kenal sebagai hijrah di tahun 622 Masehi. Ini bukan sekedar pindah tempat biasa ya. Ini tuh kayak meletakkan fondasi baru. Ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan penindasan di Mekah dan disambut dengan hangat di Yatsrib, disitulah Yatsrib berubah menjadi Madinah. Saking pentingnya peristiwa ini sampai-sampai jadi titik awal kalender Islam. Dengan status baru ini, peran Madinah jadi makin besar. Jadi bukan cuma jadi tempat yang aman untuk urusan spiritual aja, tapi Madinah dengan cepat menjadi ibu kota pertama Islam, pusat kekuatan politik yang nantinya akan ikut membentuk sejarah dunia. Ya, dari sinilah Nabi Muhammad memimpin, dan setelah beliau wafat, 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan. Selama beberapa dekade paling penting dalam sejarah Islam, keputusan-keputusan besar yang efeknya masih kita rasakan sampai sekarang, itu semua dibuat di sini, di Madinah. Sejarah ini tuh nggak cuma ada di buku loh. Sejarah ini terukir di jalanan dan bangunan-bangunan di Madinah. Yuk, sekarang kita jalan-jalan virtual singkat ke beberapa situs paling suci yang jadi saksi bisu dari semua ini. Oke, dan ini dia, jantungnya kota Madinah, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Keindahannya sih nggak perlu diragukan lagi ya, tapi signifikansinya itu jauh lebih dalam. Ini bukan cuma tempat ibadah yang megah. Di bawah kubah hijau yang sangat ikonik itu, bersemayam makam Nabi Muhammad sendiri. Ini menjadikannya salah satu tempat paling dihormati di seluruh dunia. Nah, ini juga yang bikin Madinah itu spesial banget. Coba bayangin deh, satu kota jadi rumah buat 3 masjid paling awal dalam sejarah Islam. Ada Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Terus ada Masjid Al-Qiblatain, tempat terjadinya peristiwa bersejarah perubahan arah sholat. Luar biasa kan? Kalau kita geser sedikit dari masjid, ada tempat yang kelihatannya tenang, tapi punya makna yang dalam banget. Pemakaman Al-Baqi. Ini bukan sekedar kuburan biasa. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi banyak sekali keluarga dan sahabat terdekat Nabi. Rasanya tuh kalau jalan di sini, kita kayak lagi buka halaman pertama buku sejarah Islam dan ketemu langsung sama tokoh-tokoh utamanya. Bukan cuma bangunannya loh, bahkan alam di sekitar Madinah itu seolah-olah punya nyawa. Dengerin deh kutipan indah dari Nabi Muhammad tentang Gunung Uhud ini. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Ini menunjukkan ikatan yang luar biasa. Jadi gunung ini tuh bukan cuma bongkahan batu, tapi dianggap kayak bagian dari komunitas yang bisa memberi dan menerima cinta. Oke, setelah kita lihat semua sejarah yang luar biasa tadi, pertanyaannya,
Gimana dengan Madinah sekarang? Mari kita lihat bagaimana warisan kuno ini terus hidup dan bergema di dunia modern kita. Angka ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ini penting. Ini bukti kalau Madinah itu bukan museum yang isinya cuma kenangan masa lalu. Ini adalah kota metropolitan yang hidup, yang bernapas, yang dihuni oleh lebih dari 1 juta orang. Sebuah tempat di mana sejarah suci dan kehidupan modern bisa jalan berdampingan. Dan pada akhirnya, inilah inti dari semua warisan itu. Buat jutaan muslim di seluruh dunia, Madinah itu lebih dari sekadar titik di peta atau cerita lama. Madinah adalah sebuah tujuan, tempat yang nyata untuk mencari ketenangan, merenung, dan menyambungkan kembali diri dengan inti dari keyakinan mereka. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam kan? Transformasi dari Yatsrib menjadi Madinah adalah cerita tentang bagaimana keyakinan dan komunitas bisa menerangi sebuah tempat. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, gimana caranya kisah kuno tentang cahaya ini masih bisa jadi penunjuk jalan buat dunia kita yang serba rumit sekarang ini?